Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita akan fokus ke sumber Anda, khususnya bab 9 dari buku I Will Teach You to Be Rich, judulnya A Rich Life. Kita bakal kupas tuntas nih keuangan di balik momen-momen penting dalam hidup. Ya, soal hubungan, pernikahan, beli mobil, sampai rumah pertama Anda. Betul sekali. Tujuannya bukan sekedar, ya ngumpulin receh gitu ya, tapi lebih ke gimana membangun kehidupan kaya versi Anda sendiri. Misi kita kali ini, menggali wawasan paling praktis dari bab ini buat keputusan-keputusan finansial yang, wah, krusial banget. Yuk, kita mulai gali. Sip. Fokusnya memang gimana uang ini bisa jadi alat ya. Alat buat mencapai kebebasan, buat tujuan hidup Anda. Bukan cuma angka di rekening. Kita akan lihat nih cara menavigasi persimpangan finansial penting ini secara sadar. Tentunya berdasarkan panduan dari sumber Anda. Oke, kita mulai dari area yang, sensitif ya. Uang dan hubungan. Sumber Anda ini menyoroti dampaknya loh. Bahkan sama teman aja bisa jadi masalah kan? Anda pasti pernah lah ngalamin. Temen yang ngasih tip kurang atau, lupa bayar utang gitu. Apalagi kalau udah menyangkut pasangan atau orang tua. Nah, kuncinya ini, menurut sumber ini, ya komunikasi. Harus jujur, terbuka, terutama sama pasangan. Penting banget bicara soal uang dari awal. Tapi tanpa saling menghakimi ya, fokusnya ke tujuan bersama, terus bikin semacam rencana main yang disepakati. Kalau pendapatan beda, ya wajar banget kalau bagi pengeluarannya proporsional, sesuai penghasilan masing-masing, gitu. Itu poin bagus ya. Biar nggak ada rasa nggak adil yang suka jadi, bom waktu gitu. Terus, gimana kalau sama orang tua? Kalau soal orang tua, sumber Anda ini menekankan pentingnya mandiri secara finansial. Sebisa mungkin hindari menyerahkan pengelolaan uang Anda ke orang tua. Kenapa? Karena bisa jadi kurang transparan, terus potensi hasilnya juga mungkin lebih rendah. Nah, kalau Anda ingin bantu orang tua yang mungkin punya utang, pendekatannya lebih ke persuasi. Ajak mereka diskusi, bantu ubah kebiasaan finansial lama, coba ajukan pertanyaan kunci. Misalnya soal investasi mereka gimana, biaya hidupnya, rekening pensiunnya udah ada atau belum, bantu mereka ambil keputusan sulit. Ya, mungkin termasuk jual rumah kalau emang itu solusi terbaiknya. Oke. Dari hubungan kita geser ke komitmen finansial yang, seringkali gede banget. Pernikahan. Sumber Anda ini nyebut biaya rata-rata nikah di Amerika itu sekitar $28.000. Gede banget ya angkanya. Dan katanya banyak pasangan yang awalnya pengen sederhana, tapi ujung-ujungnya boros juga. Iya, sumber ini kayak nantang kita bulat realistis gitu. Ada 3 pilihan yang disajikan, agak belak-belakan sih ini. Pertama, potong biaya habis-habisan. Tapi ini butuh disiplin super ketat ya. Kedua, ngapa-ngapain, pasrah aja. Nah, sumber ini nyebutnya ini pilihan ceroboh. Atau pilihan ketiga yang paling bijak, ya menabung secara sadar. Dan harus jauh sebelumnya. Coba deh Anda hitung, kalau mulai nabung di usia 25 buat target $28.000 tadi, itu Anda mungkin perlu nyisihin bisa lebih dari $1.000 per bulan. Kaget nggak? $1.000 sebulan? Wah, itu angka yang serius banget. Tapi menariknya nih, sumber ini juga bilang kalau ngurangin jumlah tamu, itu dampaknya seringkali nggak sebesar kalau kita nekan biaya tetap utama, kayak sewa tempat, catering, atau fotografer gitu ya. Betul. Jadi fokusnya lebih ke optimalkan 2-3 pos pengeluaran terbesar itu aja. Nah, setelah nikah biasanya kan muncul kebutuhan atau keinginan punya kendaraan. Pembelian besar berikutnya, mobil. Iya, benar. Sumber Anda ini ngingetin lagi nih, jangan cuma lihat harga belinya aja, tapi pertimbangkan total cost of ownership, TCO, atau total biaya kepemilikan. Itu termasuk perawatan, bensin, asuransi, sampai nanti nilai jual kembalinya gimana. Prinsipnya, cari mobil yang bisa diandelin minimal 10 tahun lah, bukan cuma keren sesaat. Dan kalau bisa, hindari leasing. Faktor kunci milih mobil, menurut sumber ini ya, ada beberapa. Pertama, reliabilitas, seberapa bandel mobilnya, terus kenyamanan berkendara, nilai jual kembali juga penting. Di AS ada KBB, di sini ya Anda cari data serupa buat pasar lokal. Terus, tarif asuransi, efisiensi bahan bakar, kemampuan Anda bayar DP atau uang muka, dan terakhir, suku bunga pinjaman. Ini tergantung skor kredit Anda biasanya. Wah, ternyata banyak juga ya perintilannya, nggak cuma modelnya keren atau enggak. Dan soal harga nih,
Negosiasi itu wajib hukumnya. Gunakan data riset harga. Sumber ini nyaranin buat coba minta penawaran lewat email ke beberapa dealer. Katanya juga, akhir tahun sering jadi waktu yang bagus buat beli. Sama perawatan rutin, itu juga kunci buat jaga nilai jual mobilnya nanti. Oke, dari mobil kita lanjut ke pembelian yang mungkin paling signifikan buat banyak orang, rumah pertama. Sumber ini punya pandangan yang, cukup menarik. Rumah itu seringkali lebih ke pembelian gaya hidup katanya, bukan murni investasi. Jadi sebaiknya beli kalau Anda memang berencana tinggal di sana minimal 10 tahun dan kondisi finansialnya udah siap banget. Ada aturan klasik yang sering kita dengar ya, harga rumah maksimal 2,5 kali pendapatan tahunan. Terus DP minimal 20%, dan total cicilan bulanan ini termasuk pajak, asuransi, perawatan ya, nggak lebih dari 30% pendapatan kotor. Tapi ya sumber ini juga realistis sih, mungkin bisa agak melar dikit. Tapi intinya jangan beli yang jelas-jelas nggak mampu. Pastikan Anda sanggup bayar DP minimal 10-20% itu, dan juga sanggup bayar biaya bulanan totalnya. Ini penting banget digarisbawahi. Karena biaya bulanan real itu bisa 40-50% lebih tinggi loh dari sekedar cicilan pokok KPR-nya aja. Ada PBB, asuransi, biaya perawatan tak terduga. Jadi mungkin bijaksana kalau mulai dengan rumah pertama yang lebih sederhana dulu. Beberapa tips praktis nih dari sumbernya. Riset harga pasaran dulu. Di sini banyak kan portal properti online. Bandingkan premi asuransi rumah dari beberapa penyedia. Terus, prioritaskan fitur rumah mana yang paling penting buat Anda. Nggak mungkin dapat semua yang terbaik kan. Dan patuhi prinsip dasar kayak DP idealnya 20%, terus pilih KPR yang bunganya tetap atau fixed rate, mungkin buat jangka waktu yang umum kayak 30 tahun kalau memungkinkan di sini. Jadi, inti dari semua pembahasan kita ini, kehidupan kayak versi Anda, seperti yang ditekankan di bab 9 ini, itu perlu dirancang secara sadar, terutama pas menghadapi momen-momen finansial gede kayak tadi. Ini bukan melulu soal numpuk uang sebanyak-banyaknya, tapi lebih ke gimana meraih kebebasan finansial, mewujudkan definisi kaya yang paling berarti buat Anda pribadi. Benar banget. Keputusan finansial yang bijak di momen-momen penting kayak gini tuh bakal menghindarkan Anda dari banyak potensi, ya sakit kepala lah di kemudian hari. Ini bisa membebaskan energi dan pikiran Anda buat fokus ke hal-hal lain yang memang Anda hargai dalam hidup. Nah, sebagai penutup nih, sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang. Selain target-target finansial besar yang udah kita bahas dari sumber Anda tadi, kira-kira aspek non-finansial apa dari kehidupan kaya impian Anda yang mungkin belum sempat Anda rencanakan secara sadar, tapi bisa mulai Anda pikirkan dari hari ini?